Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya akan menceritakan ataupun mengisahkan ataupun memperdengarkan kepada teman-teman kisah kehidupan salawat yang dirasakan oleh narasumber kita. Nah, sebelum saya mewawancarai narasumber kita, saya akan berpromosi bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, buku Shalawat jilid 2. Ya, bisa langsung didapatkan ke order ke sini ya, ke WA dengan nomor 0812 771 62924 ya. Bagi setiap pembelian satu buku ini selama masih promo, saya akan memberikan satu hadiah tasbih digital. Jadi setiap beli satu ini, saya kasih satu ini ya, selama masa promo. Dan bagi yang belum punya jilid 2 bisa diorder jilid 1 ya, bisa diorder jilid satunya, bahkan bisa langsung beli dua-duanya. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan gratis ongkir dan bisa bayar tempat, silahkan beli lewat TikTok saya. TikToknya namanya Mukhlis Marsal 1201. Tapi kalau teman-teman ingin membelinya lewat Tokopedia juga bisa. Nama toko saya di Tokopedia adalah Mukhlis Duri, MUCHLIS, Mukhlis Duri, DURI, Mukhlis Duri ya. Dan teman-teman juga bisa order ini tasbih digital ya. Ini ada lampunya loh, coba lihat. Nah tuh, ada lampunya bukan tuh. Jadi ada kotaknya juga, disimpan seperti ini. Silahkan teman-teman order dengan harga yang sangat terjangkau. Oh iya, saya juga menyediakan loh air salawat segede seperti ini. Kemasannya seperti ini, 2 liter. Jadi air salawat ini saya langsung bacakan, saya langsung mensalawatinya, saya mendoakannya saya langsung. Jadi ini bisa digunakan itu sebagai obat bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mungkin ada saudaranya atau bahkan familinya yang mempunyai penyakit kronis. Penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan air salawat, misalnya penyakit apa saja, baik penyakit medis maupun penyakit non medis ya. Jadi ini beratnya 2 liter itu sama dengan 2 kg ya. Jadi kalau 2 kg itu kalau pengiriman ke berbagai daerah hitungan 2 kg. Kalau seperti saya misalnya, ini contoh, ada yang order dari Jakarta ya, Jakarta itu dari tempat saya ke Jakarta biasanya ongkos normalnya untuk 1 kg barang itu 23.000. Kalau untuk 2 kg berarti 23 dikali 2 jadi 46.000 gitu ya. Dan begitu seterusnya. Kalau ke Surabaya misalnya itu ongkos kirimnya 1 kg-nya 30.000. Kalau 2 kg seperti ini berarti 60.000 begitu. Tapi kalau Anda memesan misalnya di atas 10 kg, saya akan berikan gratis ongkir karena saya nanti kirimnya pakai kargo, lebih murah ongkos kirimnya. Kenapa semakin banyak pemesanan semakin murah? Ya, karena pengirimnya bisa pakai kargo dan ongkos kirimnya pun tidak terlalu mahal. Oke, jadi ini ada air salawat. Jadi ada yang komentar, oh udah jual air aja dijual kayak dukun, kayak penari katanya gitu. Ada yang komentar gitu kemarin di Instagram. Ya, kalau Anda komplain ataupun tidak setuju, kok ada ya orang jual air? Kenapa Anda tidak mengkritik para itu misalnya Aqua atau merek-merek yang lain yang jual air juga? Itu yang pertama. Kalau Anda merasa ini, oh itu kan air aja dijual, ya udah nggak usah beli air. Di rumah Anda juga banyak air kan? Di rumah Anda banyak air, di luaran juga banyak air, bahkan lebih murah harganya. Beli aja Aqua gelas atau merek-merek yang lain di warung-warung, di toko-toko biasa juga banyak. Nggak mesti harus beli air ini, itu kan beda. Kalau itu kan air yang tidak didoakan, ini air yang saya doakan. Bedanya di situ. Ya kalau Anda tidak yakin, sama aja, ya udah nggak usah beli, nggak apa-apa, tidak ada pemaksaan. Kalau Anda merasa itu sama gitu ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, ini pada dasarnya saya menjual obat bukan air, tapi obatnya melalui media air. Dan kenapa kenapa sih? Kan bisa bikin sendiri. Kalau Anda mau bikin sendiri silahkan. Cara membuatnya gampang banget loh, kayak kalau salawat ini tinggal bacakan saja Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Anda salawatin, baca salawat Shallallahu ala Muhammad 1000 kali. Boleh digabungkan dengan salawat yang lain, hembuskan pada air. Begitu. Selesai. Anda sendiri juga bisa membuatnya di rumah. Nggak perlu beli dari saya. Tetapi ada sebagian orang yang merasa dia kurang pede ataupun kurang yakin, dia ingin mendapatkan barokah dari seseorang gitu kan, dari seseorang yang mungkin menurutnya lebih dalam tanda kutip apa-apa gimana ya.
saya menyediakan fasilitas hanya untuk membantu. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan air salawat dari saya langsung menselawatinya, saya langsung mendoakannya. Silahkan, saya bisa mengirimkannya, tetapi mungkin memang tidak gratis ya, ada bayarnya. Cuma kalau Anda merasa, oh nggak perlulah, saya juga bisa bikin sendiri kok, ya silahkan bikin, tidak ada pemaksaan dalam hal ini. Oh iya, itu airnya sama kok dengan air yang di luar, ya udah nggak usah beli. Jadi membeli air ini tidak ada pemaksaan ya, bukan intimidasi, bukan. Ini pada dasarnya saya bukan menjual air, tapi menjual obat, dan tidak ada pemaksaan. Anda juga bisa menjualnya sendiri, Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Oke, agar paham ya. Jadi demikian Bapak Ibu, silakan bagi yang mau order nanti order, silakan Anda order di WA dengan nomor ini ya, 0812 771 62964. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kok nggak diangkat sih Bu? Tadi sudah SMS call lama. Tadi mas semalam lupa saya tuh nggak dicat gitu ya. Habis ini ke rumah dulu ngambil catan. Ini tinggal 2% lagi, makanya barusan lagi di jalan. Oh gitu ya Bu. Oke, Ibu katanya ada kisah keajaiban salawat yang mau diceritakan, silakan Bu. Ya gimana Pak Ustadz? Ibu katanya ada kisah keajaiban salawat yang mau Ibu ceritakan. Ibu silakan. Oh suaranya kecil? Enggak kecil lah, saya udah gede ngomongnya Bu. Halo. Ya. Ibu kesini mah kecil banget bener. Oh volumenya bentar. Udah gede kok. Halo. Ibu dengar jelas? Iya kedengar. Okay. Iya jelas. Ibu katanya ada kisah keajaiban salawat yang ingin Ibu ceritakan. Silakan Ibu bercerita. Iya. Perkenalkan dulu nama saya Mama Alia, saya dari Tasik, Jawa Barat. Iya, pertamanya gini Pak Ustadz, sejak tahun kurang lebih saya tahun 2011 ya, katakanlah namanya kehidupan, aduh Masya Allah, saya suami meninggal, pas kehidupan saya benar-benar susah banget gitu ya, untuk makan juga saya bingung itu di situ. Ya Allah, kok susah banget gitu. So, saya kedepannya gimana? Saya harus bangkit lagi. Gak mungkin istilahnya meratap lah gitu dengan kepergian suami. Saya harus bangkit, menafkahi anak 2 yang harus sekolah gitu ya. Sedangkan katakanlah waktu itu saya masih dikasih sama mertua, sama ibu saya. Gitu. Pelan-pelan seiring berjalannya waktu saya sambil berpikir, ya sambil berdoa sama Allah minta petunjuk, usaha apa gitu. Saya kan bingung gitu. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu pelan-pelan saya ada kemauan. Di situ Allah memberikan jalan ke saya. Kayak warung-warungan kecil lah. Lama-kelamaan 1 tahun 2 tahun nggak ada perubahan. Katakan masih susah-susah juga gitu. Kalau buat makan anak alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu saya tuh ingin membuka-buka YouTube lah gitu. Apa namanya? Pas ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur tentang sholawat di situ ya, tentang apanya kalau hidup mau berubah katanya 1 harus memperbaiki diri apa namanya sholat di awal waktu, katanya sholat duha, sholat tahajud, haji Al-Qurannya Yasin, waqiah 2 kali sehari minimalnya, Al-Mulku, Ar-Rahmannya kayak gitulah sholawat. Tapi waktu itu saya sholawatnya masih yang biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, belum ketemu yang sholat Jibril ini belum. Sholawat ini apalah acak-acakan lah, nggak ada hitungannya gitu. Tapi pas tahun ke 2016 di situ saya benar-benar mau memperbaiki diri. Ke 2016 ke 17 alhamdulillah mulai ada perubahan gitu ya, pelan-pelan. Saya berdoanya kalau ya Allah minta banyak yang ngasih kepercayaan sama saya gitu. Tapi alhamdulillah di situ saya tuh gimana. Halo Pak Ustadz. Iya silakan Bu. Ya kedengaran suara jelas? Ya jelas. Iya. Ya alhamdulillah banyak yang ngasih kepercayaan gitu. Saya ternyata ya usaha yang baru ini gitu. Udah gitu ya namanya kehidupan ya. Saya tuh udah aduh ya Allah gitu. Ini kok rumah dikasih, ini rumah terakhir nih. Kemarin modal dikasih udah habis lah katakanlah. Kayak di nol, ini rumah dikasih terakhir hibah sama orang tua. Nggak ada ujung-ujungnya, nggak dijual gitu, pelan-pelan tapi kok masih susah juga. Saya udah melaksanakan ya tadi apa tahajud gitu ya, perintah Allah lah, tapi saya tetap bersabar. Tapi alhamdulillah
lama kelamaan saya berdoanya gini, ya Allah mau dong umroh gitu, tapi gimana gitu dengan uang umroh itu kan mahal banget gitu, tapi bawa anak gitu, bawa orang tua, terus ya berdoanya seperti itu gitu. Seiring berjalan waktu 1 tahun 2 tahun pas COVID itu 2017 18an ya gitu ya. Saya tuh nggak ada niatan orang tuh, saya nggak kenal orang itu, tiba-tiba datang ke rumah. Singkat ceritanya gitu, Bu, ini katanya rumah mau dijual gitu. Saya bingung lah gitu. Saya senyum gitu. Oh, berapa Bu katanya? Si bapak katanya kita pertama lah, orang pertama ke situ saya nggak kenal. Ya singkat ceritanya ya pulanglah ya, nanti saya pikir-pikir dulu. Oke. Waktu itu pernah ada yang nawar 100 katanya. Tapi saya emang ingin pergi dari situ karena rumah saya tuh kayak gimana ya, jauh ke sana jauh kemari gitu. Sedangkan saya kan sendiri gitu ya, tinggal di situ. Pas anak-anak ada yang satu pesantren, satu si teteh kemarin udah kerja gitu. Okay. Alhamdulillah sering berjalannya waktu, singkat cerita ya datang lagi, saya minta petunjuk sama Allah kalau memang saya harus pergi dari sini, saya ingin membahagiakan orang tua di sisa usianya. Ya udah, singkat ceritanya itu rumah terjual sampai 400 juta gitu ya. Alhamdulillah. Makanya saya niatin untuk umroh dulu untuk Allah. Cuma waktu itu saya gini, ya Allah ini sisanya, kalau saya harus beli rumah, aduh nggak bakalan kebeli gitu. Saya udah berani sekarang mau terus-terusan sama Allah ya. Saya pembangunan masjid saya kasihin, pembangunan pesantren yang butuh saya kasihin, saudara-saudara saya yang memang butuh sama saya tuh, ibu ngebangun rumah belum beres, orang nggak punya pisan benar, masih kasih lah, udah habis lah kata-kata jalan-jalan Allah. Sebentar, jadi uang rumah itu habis semua Bu, yang ada tersisa sedikit pun digunakan untuk biaya umroh dan biaya sedekah semua gitu ya? Ya, saya mau tes-tesan sama Allah, gimana rasanya saya ingin mengetes iman saya. Di saat saya nol, ingin benar-benar iman saya, yakin Allah itu bakal bisa memenuhi segala kebutuhan keluarga saya, sampai gitu aja. Di situ saya disisainnya cuma buat modal sedikit aja gitulah. Terus? Sering berjalannya, Ya, lanjut Bu, lanjut. Seiring berjalannya waktu, ya saya berangkat umroh, ya kemarin, ya itu pas-pasan ada kenaikan, itu satu orangnya 4.100.000 ya satu orang, belum lagi kali 4. Saya kan bingung waktu mepet, pas habis pemberangkatan sekarang katanya Februari ya, September kemarin 14. Masya Allah, saya selalu tenang, alhamdulillah ya. Kalau kita dekat dengan Allah, subhanallah, pelan-pelan. Kalau kita waktu Bu ini katanya pasporan harus ngeluarin uang lagi, ada aja rezekinya, masya Allah gitu ya. Terus Bu ini vaksin katanya, kesana kemari kan pakai uang, ada aja rezekinya. Padahal saya nggak pegang uang sama sekali, benar, masya Allah. Waktu syukuran juga saya nggak pegang uang, pokoknya 1 juta udah habis lah uang saya. Ada aja. Bu saya kan suka ribut, ini syukuran ini mau berangkat, ini katanya 1 mingguan lagi katanya. Insya Allah Bu tenang aja, yang saya tanyakan itu Bu, halo. Ibu kan tadi bilang, pokoknya kalau mau ngurus syukuran ada aja, yang mengurus paspor ada aja. Saya mau diceritakan adanya itu dari mana gitu, diceritakan dong. Ya kan Ibu kan usaha. Ya usahanya itu ya mungkin orang dari lewat belanja. Belanjanya itu Ibu ini DP. Kadang DP-nya itu 1 juta, kadang 2 juta. Nanti pelunasannya ya kita bagi-bagi buat syukuran, misalnya 2 jutaan ada, Ibu lebihnya ada tiap hari. Lalu ada dari pembelanjaan itu. Oke Bu, silakan. Dan dari usaha Ibu itu, meskipun katakanlah mungkin menurut ukuran manusia dari barang-barang Ibu cuma sampel-sampel doang, orang mungkin menurut kelihatan dilihat sama manusia nggak mungkin lah gitu, cuma sedikit. Tapi saya justru di situ mindsetnya, emang kalau Allah mau mendatangkan rezeki pada hambanya sukar, tidak, saya selalu gitu aja membangkitkan keimanan saya lebih kuat lagi, keimanan saya lebih biar nggak ngedown, saya lebih dikasih semangat buat sama saya diri sendiri lah gitu. Nah udah gitu kemarin aja waktu 2 hari mau berangkat nih, saya nggak punya bekal, masya Allah, bener demi Allah saya nggak punya bekal. Ya Allah, anak saya tenang, karena anak saya yang perempuan nih, sama saya suka dibawa-bawa ke masjid, selalu sholat berjamaah, ngaji itu punya amalan-amalannya. Alhamdulillah, maka tenang aja mah. 2 hari mau berangkat, alhamdulillah katanya saudara, katanya kamu berangkat umroh,
nih ini buat Masya Allah. Jangan bayar utang, orang nggak nyangka bayar utang. Yang 700, yang sekian, Masya Allah. Ya, padahal saya benar nggak punya uang. Saya nekat aja. Bismillah, saya punya Allah yang maha kaya, maha kuasa. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang mustahil, gitu aja. Oke. Terus itu kemarin ada Ibu perlihatkan transfer uang berapa? Dari mana itu? Baru kemarin tuh saya kenal YouTube Pak Ustadz tuh kurang lebih 4 bulanan ke belakang ya. 4 bulan September, Novemberan ya. Saya tuh bener. Sebelumnya sih saya pernah mendengar gitu ya. Tapi cuma saya kayak celengak-celinguk gitu, kayak percaya kayak enggak sih. Ini sholawat pendek banget waktu itu. Sholawat pendek Sallallahu Alaihi Muhammad yang saya kenal sebelumnya kan. Tapi saya pas mau itu Pak Ustadz kayak mau itu apa namanya nge-save nomornya susah banget gitu. Enggak. Pelan-pelan. Kemarin tuh yang waktu testimoni yang Bu Nining dari Denpasar itu, terus Ibu Iras, anaknya yang ke Maroko itu, Ibu siapa tuh? Saya tuh bikin tertarik, makanya baru-baru kemarin. Terus itu gimana ceritanya Bu? Transfer itu dari mana? Atau terisi sendiri atau gimana ceritanya? Ya. Saya kan selalu di ATM itu nol gitu. Saya ingat punya memori gitu ya. Karena apalagi namanya saya sudah pulang dari umroh kemarin, diuji sama Allahnya benar-benar ekonominya susah. Buat makan aja saya sampai namanya pinjam-pinjam ke saudara, ngambil ke warung, bener Pak Ustadz. Subhanallah. Pas saya tuh pas lagi butuh banget, namanya usaha kan suka uang si ini, uang si itu, uang si ini, kita ada 4 ibaratnya ada lubang 4 gitu ya, ngasih kepercayaan sama saya sampai belum bayar. Pas hari Minggu saya janji belum juga kebayar. Senin Selasa dia nggak SMS, Bu katanya Ibu janji kemarin udah barang udah beres, udah beres, ini Bu mau transfer. Duh saya ingat pas 800.000 janji saya mau bayar kurangnya gitu 780. Saya tuh sambil di jalan bawa uang 600.000 ke ATM tuh, sama saya di dalam hati tuh, ya Allah ini kurang di mana, uang ada 750 uang di dompet, sedangkan saya harus bayar 780. Nggak mungkin sama setorin semua, kalau besok ada yang belanja, kata kalau enggak, gimana ya Allah di ATM, bismillah ya Allah, mau bayar sekarang saya masukin ke ATM 600, saya sisain di dompetnya 150, masukin ke ATM 600.000, pasti masukin di ATM 600.000, kok muncul di layar 1.400.000 lebih, saya kan kaget banget, kata saya tuh, bener enggak, saya kata bismillah ya Allah, sama saya tuh mau dikeluarin semua, saya tuh bener enggaknya gitu, takut saya salah matanya. Bismillah ya Allah, ternyata keluar semua 1.400.000. Itu baru kali pertamanya saya bener di ATM kosong. Kalaupun ada yang belanja, siapapun pasti konfirmasi, Bu ini nomor apa namanya, saya udah transfer biasanya kalau langganan belanja ya. Enggak ada sama sekali. Ya keluar semua itu di ATM. Jadi Ibu sampai sekarang Ibu nggak tahu dari mana uang kelebihannya itu, Bu, Ibu? Begitu nggak tahu, nggak ada konfirmasi dari langganan yang transfer, nggak ada pokoknya. Saya juga nggak pernah janji waktu minggu kemarin sama yang belanja suka, Bu sisanya nanti transfer ya, nggak ada. Nah saya tuh ya udah dibayarin utang lagi ke itu, masukin 800, alhamdulillah, jadi utang kebayarin 780, yang sisanya diambil semua sama saya buat kebutuhan, alhamdulillah. Pas bener lagi butuh-butuhnya Pak Ustadz, demi Allah subhanallah. Jadi kayak Allah gini ke saya mah, kayak ngajarin ilmu tauhid gitu ya. Kamu harus yakin, kamu tuh bener ada saya, jangan takut meskipun kamu nggak punya suami, kamu nggak kerja, cuma usaha. Ini mah wasilah doang lah gitu. Jangan dijadikan Tuhan gitu. Masya Allah. Ibu saya mau tanya, Ibu dulu kan katanya ada sakit-sakit apa sih? Dan udah sembuh atau gimana? Karena saya mungkin sering ngaji ya, sering bangun malam, sering baca-baca itu, karena mungkin ya dari tenggorokannya sering kebanyakan ya, jadi mungkin radang gitu ya, jadi nggak ada suaranya, sakit aja gitu. Terus Ibu sembuhnya berobat ke dokter atau gimana bisa sembuh? Ya asalnya sih lama-kelamaan enggak gitu, pelan-pelan Ibu yang minta pertolongan sama Allah gitu ya, minta sembuh ya Allah dengan izin-Mu ya Allah. Ibu sih jarang bahkan enggak namanya mengenal dokter, nggak tahu dokter medis, nggak tahu gitu ya. Selalu berdoa aja sama Allah. Ya dan didawamin terus yang Pak Ustadz itu yang kemarin seharinya sih pertama berat banget itu 5.000 saya. 5.000, tapi saya pikirnya begini, orang lain pada bisa sampai Ibu siapa tuh yang
25.000, 30.000. Iya, Jadi saya iya. kan termotivasi ya. Orang lain Oke. bisa, saya enggak. Udah 5.000, tingkatin lagi. 7.000, 8.000, 10, 15.000, 17, baru kuat 17. Oke, berarti Ibu Ya. sembuh sendiri dengan keberkahan salawat itu Bu ya berarti ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Apalagi? Berarti Ibu satu hari rata-rata mengamalkan salat berapa banyak bisanya Bu? Yang terhitungnya sekarang kadang 7.000, kadang 10, kadang 15.000, nggak tentu juga. Itu yang terhitung. Kalau yang sama saya sambil bersih-bersih, sambil kesana kemari naik motor, sambil sholawat, gitu 1 jam 2 jam kita perjalanan PP ya. Alhamdulillah itu nggak terhitung. Kita kan susah sambil di kendaraan ya. Gitu aja. Oke. Ada lagi kisah yang ingin Ibu ceritakan yang lain? Nah iya nih Pak Ustadz nih pengalaman saya. Saya pulang dari umroh kemarin. Coba kebayang nggak kalau ukuran manusia. Saya kan uang saya habis. Pas turun ke Indonesia, saya nggak pegang uang. Coba pas folding gate-nya itu, folding gate toko saya tertutup, terkunci, tiba-tiba susah aja. Tahu, saya kan mau memperbaiki ke tukangnya, sedangkan tukangnya nanti Bu, saya lagi ada kerjaan. Katanya udah nggak apa-apa. 1 minggu kebayang nggak? Coba pengeluaran saya waktu itu mepet ke akhir bulan, kontrakan harus bayar 600.000, belum lagi saya harus bayar kursi roda punya bapak 1,5 juta, belum lagi harus bayar ke si A ke si B yang bahan baku dari usaha ini saya janji ya gitu. Masya Allah kurang lebih 6 jutaan itu saya total 1 minggu harus bayarin 6 juta. Masya Allah itu yang belanja. Nelpon ke saya, Ibu, saya yang dulu nanyain teh, sekarang mau ngejadiin, katanya, Ibu di mana posisinya? Kok tokonya tutup? Iya tutup Neng, itu rusak kuncinya, folding gate-nya. Ibu di mana posisinya? Ibu di sini, katanya. Dia ngejar saya, Pak Ustadz. Ngejar saya, singkat ceritanya, ya dia ngasih DP, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang pelunasan. Subhanallah, itu pengeluaran saya yang kurang lebih 6 jutaan, 1 minggu beres semua. Masya Allah. Masya Allah. Saya nggak pegang uang. Padahal kunci folding gate-nya tertutup, saya nggak mungkin, mustahil saya punya uang, saya bisa makan. Coba bayang nggak, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Oke Bu. Apalagi yang saya jadi bingung nanya apa lagi. Mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk teman-teman biar lebih semangat selawatnya. Ya, iya intinya satu Pak Ustadz, yang saya rasakan dalam hidup ini, kita itu harus mendekatkan diri sama Allah. Mungkin menurut ukuran manusia kita tidak mungkin, mustahil. Jadi saya berpikirnya seperti ini, otak saya, tenaga saya, modal saya seorang perempuan, saya nggak bakal bisa mengejar yang usaha menengah ke atas, nggak bakal mungkin berukuran saya. Tapi saya mendekati Allah yang maha kaya, maha kuasa. Kita dengan kaya merengek-rengeknya, kita harus bisa membeli hatinya, ibaratkan kita ke atasan mah. Kita kan atasan kita, misalnya kalau kita di perusahaan, ya kita atasan kita Allah yang punya dunia ini, yang menggenggam dunia ini, yang memberikan rezeki, subhanallah, yang punya kebahagiaan, yang punya kesuksesan Allah gitu. Kita harus ya waktu, sholat duha, sholat tahajud, Al-Qur'annya dibuka. Jadi jangan matanya itu, mata sama kupingnya, mata melihat yang enggak lah, yang kayak di TV. Saya kalau tidak subhanallah, saya sekarang udah di-upgrade matanya, enggak melihat TV yang kayak dangdutan kayak itu, udah nggak bagus saya benar. Kuping juga musik bikin keras hati katanya Pak Ustadz ya, saya dibuka-buka yang YouTube itu, jangan banyak mendengarkan kuping yang tidak bermanfaat, musik apalagi itu bakal mengeraskan hati. Ternyata saya ditinggalkan itu semua. Pokoknya saya memperbaiki dirinya dari tahun 2016. Subhanallah, dari 2016 sampai sekarang saya nggak pernah kayak memegang uang pun. Tapi kalau saya mau beli ini, waktu saya beli ini beli itu, subhanallah ada aja. Pengalaman saya tuh Pak Ustadz yang menarik, saya mau beli mobil. Oh iya, gimana? Saya mau beli mobil, listing datang ke rumah. Waktu itu mindsetnya saya gini, ya Allah, itu buat DP mobil usaha dulu, cuma 10 juta. 10 juta, boro-boro megang 10 juta hari itu. Saya telepon leasingnya, tapi saya pernah datang dulu ke dealernya, orang leasingnya ke rumah saya, Ibu mau ngambil mobil ya? Iya, saya nggak pegang uang seperak pun.
saya nggak pegang uang seperak pun. Bismillah, singkat ceritanya tanda tangan. Oke Bu, pelunasan kapan? 1 minggu. Saya tanda tangan. Udah, pokoknya sebelum 1 minggu ada aja rezeki yang belanja. Entah DP, entah pelunasan sampai lunas. Itu apa namanya, DP-nya 10 juta sampai angsurannya lancar. Udah lunas sekarang Bu? Alhamdulillah. Masya Allah, oke. Terus keajaibannya ini nih Pak Ustadz nih, saya kan mau ngebangun rumah yang itu yang dijual itu, saya bingung gitu ya. Saya udah sholat tobat, udah sholat hajat, 1 minggu, 1 bulan, bahkan lama banget kok kata saya tuh Allah nggak ngabulin doa saya gitu. Menurut ukuran saya nggak mungkin Allah nggak ngabulin, tapi saya yakin Allah punya rencana lain dari yang lain. Ternyata iya, rumah itu datangnya orang yang mau ngebeli tanah itu. Subhanallah. Ya mungkin intinya kayaknya saya harus pergi dari situ, diusir sama Allah. Kamu harus kayak gini, kamu harus tinggalin tempat ini, kamu akan saya kasih yang jauh lebih baik dari ini gitu. Ya saya dijual, ya udah uangnya itu yang ditos-tosin sama Allah itu buat umrohin orang tua saya sama anak. Habis ya kalau dihitung-hitung mah 250 jutaan. Oke, terus ibu tadi cerita bahwa ibu habis uang setelah jual rumah untuk disedekahin kemana-mana. Dan sudah bertahun-tahun itu terjadi. Apa yang ibu rasakan balasan dari sedekah-sedekah ibu itu? Yang ibu rasakan? Nah, cuma yang udah jual rumah itu, ibu kan uang udah habis. Nah, ibu teh bikin gambar, ya Allah, ini tempat usaha ibu kan belum punya ya, mau kantor lah istilahnya, 9 meter, ibu pilihnya 9 meter ke 5 meter ya, ada tanah sedikit, 9 ke 5, ya berapa gitu, ibu nggak ngerti gitu ya. Terus ibu konsultasi sama tukang, ini batunya sekian, ini sekian, kurang lebih 120-an lah. Nah, ibu nggak pegang uang juga, ibu lapor lagi sama Allah selalu ya. Ya Allah, sholat tobat, sholat hajat, minta ya Allah, tolong saya mau ngebangun kantor ya Allah 9 ke 5 gitu, tolong mudahkan, lancarkan ya Allah, kalau memang ridho, tolong mudahkan, lancarkan. Itu saya selalu panjatkan doanya ya. Subhanallah, 1 hari, 1 minggu, 2 minggu saya memberanikan diri ke tukang. Mang, saya mau ngebangun rumah, ngebangun kantor, kata saya tuh 9 ke 5, oh iya oke. Kira-kira kapan Bu? Bismillah ya, ya udah minggu depan saya belum punya uang juga. Saya bilang ke Allah, ya Allah, kalau memang kau izinkan saya bangun rumah itu pasti mudah. Saya berani yakin. Terus saya pas itu, kata tukang teh kan nelpon, dia janji saya seminggu gitu ya. Bu, katanya ini udah seminggu ibu ngebangun teh. Ya, hayu, kata saya. Setelah hayu turun ke sini. Padahal saya belum punya uang juga Pak Ustadz. Masya Allah, saya orang gila benar. Tapi saya tuh sama saudara. Tahu mungkin saudara informasi saya mau bangun rumah, itu tukang. Itu ibu itu katanya mau bangun rumah katanya. Kayak apa namanya, kayak menghina, kayak merendahkan, dapat uang, punya uang dari mana dia mau bangun rumah. Saya yakin optimis, punya Allah mah kaya gitu aja saya di dalam hati. Subhanallah Pak Ustadz, pas orangnya turun, yang tukang-tukang itu yang harus diutamakan beli apa, kata saya tuh, beli pasir fondasi, katanya bata Bu yang kayak gitu, besi juga, kata saya ambrek ya. Tapi saya meskipun gak punya uang, selalu saya tenang Pak Ustadz, tenang gitu ya Allah subhanallah. Pokoknya ada aja setiap harinya, Bu ini DP, Bu ini pelunasan, Bu ini DP, Bu ini pelunasan, selalu gitu. Ibu jual apa sih kok ada yang DP? Ibu tadi belum cerita, ibu bisnis apa sih, jual apa gitu DP pelunasan tuh? Ibu jangan diitin apa namanya, jangan transparan banget ya, kayak jualan itu namanya konik-konik gitu, dari marmer, dari keras. Oh gitu ya, tahu ya. Untuk bahan kan pembangunan rumah gitu ya, keramik, lantai gitu ya. Jadi hari-hari yang belanja ada aja DP, udah DP pelunasan, udah gitu sampai 1 bulan ibu nggak terasa. Ini satu minggu kan kalau yang tukang ya, seharinya Bu saya uang makan aja, kebayang nggak, sehari uang makan buat karyawan 4 orang tuh 600.000 pas kerjanya, tapi Bu minta uang makan aja, ada aja uang makan. Terus mau itu bayaran setiap Sabtu gajian gitu ya, kerja. Kebayang nggak, 6 kali 7 4.200.000 ya uang makan. Pokoknya pas Bu sekarang gajian 3 juta 4 jutaan bisa pada sisa.
Subhanallah, coba di mana logika kita Maya uang dari 1 hari 2 hari. Subhanallah, pas waktu itu ada aja. Sampai beres ini pembangunan 1 bulan kalau nggak salah mah. Mondasinya aja saya sampai 3,5 meter, sampai ngaruh-ngaruhnya tahu nggak dihitung-hitung kayaknya habis sampai 100 doang. Nggak kebayang, saya nggak pegang uang. Subhanallah. Udah beres, saya nggak, tiba-tiba kaget aja sampai atas, saya uang dari mana, saya orang gila gitu ngebangun rumah nggak pegang uang gitu. Terus itu tukangnya bilang gini sebelumnya, Mang, kira-kira waktu itu yang 9 kesekian berapa sih kalau ngebangun? Ya harus megang 60 jutaan mah, kata. Dalam hati saya, boro-boro 60 juta, saya nggak lihat uang 60 juta, seperak 2 perak juga di dompet kosong, demi Allah, Pak Ustaz, kayak orang gila. Gilanya gila, yakin sama Allah benar, kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil gitu saya mah. Masya Allah. Oke Ibu, terima kasih ya sudah bercerita. Halo. Iya. Ya, Gimana Ibu. Pak Ustaz? Ya, makasih banyak sudah bercerita testimoni di sini Bu. Iya, sama-sama Pak Ustaz, saya senang. Itu saya mau ikutan sholawat berjamaah tuh, gimana caranya? Nanti Bu ya, setelah selesai saya telepon ini saya kasih tahu Ibu ya. Ya. Oke, Makasih ya, Pak kalau Ustaz. gitu kita tutup dulu Bu, sampai jumpa. Nah, mudah-mudahan Ibu nanti ada kisah-kisah lagi, nanti kita bisa tayangkan lagi di lain waktu. Ya. Oke, Makasih Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu tadi sebuah kisah dari seorang ibu ya. Beliau sangat yakin kepada Allah walaupun tidak punya uang, tapi selalu saja ada pertolongan dari Allah. Ingin beli sesuatu, ingin bayar utang, ingin beli apa, nggak punya uang, melapor ke Allah, lalu Allah berikan pertolongan dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman yang ingin memberikan testimoni keajaiban salawat, bisa untuk mengirimkan kisah keajaibannya ke WA dengan nomor 0812 771 62 924, ke WA dengan nomor 0812 771 62 924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.